Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ghost Tellers. Semoga kamu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung saja, seperti apa kisah kali ini, kita masuk ke ceritanya. Keputusan Pak Alma untuk memindahkan seluruh keluarganya dari kehangatan sederhana Desa Cikoneng menuju kesibukan yang menjanjikan di Bandung adalah sebuah langkah besar, didorong oleh janji pekerjaan yang lebih baik sebagai mandor konstruksi dan, yang terpenting, harapan akan masa depan yang lebih cerah bagi kedua anaknya. Pak Alma adalah seorang pria yang optimis, percaya bahwa kerja keras dan kepindahan ke kota modern akan memutus rantai kemiskinan. Ia melihat Bandung sebagai sebuah panggung kesuksesan, dan ia siap mempertaruhkan segalanya. Namun, pertaruhan itu harus dimulai dari sebuah kontrakan tua di pojok kota yang anehnya sepi. Rumah kontrakan itu berdiri di ujung sebuah gang sempit, tersembunyi dari hiruk-pikuk jalan raya utama, seolah-olah waktu berhenti tepat di depan pagarnya. Bangunan itu bergaya kolonial lama, kaku, dengan cat yang sudah lama mengelupas dan lumut tebal yang melukis dindingnya dengan warna kehijauan yang suram. Pintu kayu beratnya tampak enggan untuk dibuka, dan jendelanya yang besar selalu tertutup rapat, membuat rumah itu terasa seperti gua yang gelap. Anehnya, harga sewanya sangat murah, fakta yang dengan cepat dirasionalisasi oleh Pak Alma sebagai rezeki karena lokasinya yang terpencil, meskipun dalam hati ia sedikit tergelitik oleh kejanggalan harga tersebut. Ibu Sari, istri Pak Alma, adalah yang paling merasakan ketidaknyamanan. Begitu mereka melangkah masuk, udara tebal dan lembab menyambut mereka, membawa serta bau apek yang bukan sekadar bau debu lama, melainkan campuran yang lebih mengganggu, aroma tanah basah bercampur dengan jejak kemenyan yang samar dan dingin, seolah-olah rumah itu baru saja ditinggalkan dari sebuah ritual. Ibu Sari, yang spiritualitasnya kuat, langsung merinding. Ia memeluk erat Rina, putri bungsunya yang berusia 10 tahun. Rina, yang dikenal memiliki kepekaan yang tinggi, sejak awal sudah menunjukkan gelagat aneh. Sepanjang perjalanan, ia diam, dan kini, saat memasuki rumah, matanya yang besar menatap ke sudut-sudut gelap dengan ketakutannya mendalam, seolah ia melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang dewasa. Rendra, si sulung yang berusia 19 tahun, adalah satu-satunya yang masih mempertahankan sikap skeptisnya. Ia sibuk mengeluarkan barang bawaan, mencoba meredakan ketegangan dengan lelucon. Ini sih horornya cuma karena debu, Bu. Kayak film-film lama. Habis dibersihin, pasang wifi, langsung kinclong, katanya, meskipun ia sendiri menyadari bahwa keheningan di dalam rumah ini terlalu pekat untuk ukuran kota Bandung yang terkenal bising. Ia langsung memilih kamar di depannya menghadap gang, berusaha menjauhkan diri dari energi pengap di bagian belakang rumah. Namun, bagian belakang rumahlah yang menjadi pusat perhatian Rina. Kamar tidur yang dipilihkan untuk Rina berada di pojok paling belakang, dekat dengan dapur dan kamar mandi. Dinding kamar itu memiliki retakan besar yang menyerupai pola akar pohon, dan di salah satu sudutnya, terdapat noda gelap yang luas, menolak untuk ditutupi oleh sisa-sisa cat. Saat Ibu Sari mencoba membersihkan noda itu dengan lap basah, ia merasakan dingin yang menusuk dari dinding, dan ia bersumpah ia mendengar bisikan yang sangat pelan, seperti suara wanita yang merintih kesakitan, datang dari dalam tembok. Rina tidak berteriak, ia hanya menatap noda itu dengan tatapan kosong, kemudian berbisik pada Ibu Sari, "Ibu, tempat ini tidak suka kita di sini. Teman baruku sudah bilang." Rina tidak lagi menyebutnya rumah, melainkan tempat. Pak Alma, yang masuk ke ruangan itu, hanya melihat noda dan retakan biasa, namun ia tidak bisa mengabaikan tatapan mata istrinya yang dipenuhi ketakutan. Ia tahu,
Optimismenya kini diuji oleh sebuah rahasia gelap yang disembunyikan oleh rumah kontrakan bobrok di pojok Bandung ini. Bulan pertama Pak Alma dan keluarganya di kontrakan pojok Bandung berjalan dengan kesibukannya meredam kecemasan. Pak Alma menghabiskan sebagian besar waktunya di proyek, bekerja keras untuk membuktikan bahwa keputusannya pindah adalah benar. Rendra berhasil diterima di perguruan tinggi swasta dan segera tenggelam dalam jadwal kuliah yang padat dan kehidupan sosial barunya, memperkuat perisai skeptisnya terhadap segala hal yang berbau mistis. Hanya Ibu Sari dan Rina yang menghabiskan hari-hari panjang di rumah tua itu, menjadi saksi bisu dari retakan pertama pada dinding realitas mereka. Keanehan-keanehan dimulai dengan halus, mudah dirasionalisasi, dan karenanya, terasa lebih menjengkelkan daripada menakutkan. Yang paling sering adalah mati listrik mendadak. Hampir setiap malam, tepat antara pukul 1 hingga pukul 3 dini hari, saat yang konon merupakan jam-jam paling sunyi dan rawan gangguan, listrik di rumah mereka akan padam total. Pak Alma sudah berulang kali memeriksa sekering, bahkan mengganti seluruh NCB, namun masalahnya tetap sama. Anehnya, rumah-rumah tetangga di gang sempit itu tetap terang benderang. Pak Alma mencoba menelepon pemilik rumah, yang hanya menjawab dengan nada malas, "Ah, itu wajar, Pak. Instalasi rumah tua memang suka begitu. Cuma perlu direset saja." Kejadian lain yang juga mengganggu terjadi di dapur. Meskipun Ibu Sari adalah orang yang sangat rapi dan teliti, peralatan makan di rak kayu tua sering jatuh sendiri dengan suara berderang yang keras. Suatu sore, saat Ibu Sari sedang sibuk di halaman depan, ia mendengar suara gaduh dari dapur. Ia bergegas masuk dan menemukan semua sendok, garpu, dan pisau yang diletakkan di dalam wadah, kini berserakan di lantai, seolah-olah wadah itu sengaja dibalikan. Mungkin getaran truk dari jalan besar, Ibu Sari mencoba menenangkan dirinya, meskipun ia tahu gang mereka terlalu kecil untuk dilewati truk. Namun, yang paling mengkhawatirkan adalah perubahan pada Rina. Ia semakin pendiam, dan kepekaannya seolah menjadi antena yang menarik energi negatif. Rina mulai menolak tidur di kamar pojoknya. Ia bersikeras tidur di ruang tengah bersama orang tuanya, dan setiap kali ia diminta kembali ke kamarnya, ia akan menangis histeris. Ia sering terlihat menatap ke satu titik di langit-langit atau sudut ruangan, lalu tersenyum, atau, yang lebih menyeramkan, berbisik meminta maaf. Saat Ibu Sari bertanya kepada Rina, "Nak, kamu lihat apa?" Rina hanya akan menjawab, "Aku melihat kakak." Kakak bilang, "Kami harus pergi sebelum Bapak dan Ibu tahu rahasia di dalam dinding." Rina tidak pernah menjelaskan siapa kakak itu, namun bisikannya selalu meninggalkan jejak dingin di hati Ibu Sari. Puncaknya terjadi saat Pak Alma sedang bekerja lembur. Ibu Sari sedang melipat pakaian di ruang tengah ketika sebuah guci keramik kecil yang ia letakkan dengan kokoh di atas lemari tiba-tiba terlempar ke lantai dan pecah berkeping-keping. Guci itu bukan guci biasa. Itu adalah guci yang berisi tanah dari desa mereka yang sengaja ia bawa sebagai pengikat spiritual. Ibu Sari menjerit. Ia tahu, ini bukan lagi masalah listrik atau rak yang rapuh. Ini adalah tindakan disengaja. Saat Ibu Sari sedang memunguti pecahan guci, ia melihat ke dinding di mana guci itu diletakkan. Di sana, di dinding yang dulunya tampak bersih, kini terdapat coretan samar berwarna kemerahan yang terlihat seperti goresan kuku. Coretan itu membentuk serangkaian simbol yang tidak Ibu Sari kenali, namun ia yakin, simbol itu adalah pesan ancaman dari entitas yang kini merasa terganggu dengan keberadaan mereka. Rasa optimisme yang ditanamkan Pak Alma kini mulai runtuh, digantikan oleh kesadaran yang dingin, teror di rumah kontrakan ini baru saja dimulai.
Kejadian pecahnya guci keramik dan munculnya coretan kemerahan yang misterius telah memaksa Pak Alma keluar dari zona penyangkalan yang ia bangun. Ia tidak bisa lagi menyalahkan instalasi listrik tua atau getaran truk. Namun, alih-alih menyerah pada ketakutan, Pak Alma justru bereaksi dengan keras kepala seorang pria desa yang terbiasa menyelesaikan masalah dengan tangan kosong. Ia memutuskan untuk melawan klinik dengan logika dan spiritualitas sederhana yang ia miliki, pembersihan fisik dan doa. Keesokan paginya, Pak Alma membeli semen, cat putih baru, dan kuas besar. Ia mengabaikan tatapan khawatir Ibu Sari dan Rendra. "Jangan takut, Bu. Kita bersihkan saja. Mungkin ini hanya ulah anak-anak iseng atau bekas ritual penyewa lama yang tidak tuntas," ujarnya, meskipun kata-kata itu terdengar hampa bahkan di telinganya sendiri. Ia menghabiskan seharian penuh untuk mengecat ulang seluruh dinding rumah, terutama di area belakang dan tempat guci itu pecah. Ia melapisinya tebal-tebal, berharap cat baru itu akan menyegel energi jahat yang tersembunyi. Sambil mengecat, ia terus melafalkan ayat-ayat pendek yang ia hafal, berusaha mengisi rumah itu dengan aura yang lebih positif. Namun, upaya Pak Alma justru menghasilkan reaksi yang tak terduga dan jauh lebih agresif. Malam itu, teror yang sebelumnya hanya berupa gangguan kecil berubah menjadi ancaman langsung dan pribadi. Sekitar pukul 2.30 dini hari, Pak Alma dan Ibu Sari terbangun karena suara keras yang berasal dari kamar Rendra di depan. Suaranya bukan seperti benda jatuh, melainkan seperti benturan tubuh yang disusul dengan erangan tertahan. Mereka berdua segera berlari ke kamar Rendra dan mendapati putranya itu duduk di lantai, bersandar di dinding, napasnya tersengal-sengal, matanya melebar karena syok. Rendra, sang skeptis, benar-benar trauma. Ada yang memukulku, Pak," bisiknya, suaranya parau. "Aku sedang tidur, lalu tiba-tiba aku merasa ada tangan besar yang mendorongku keras dari belakang. Aku jatuh dari kasur." Pak Alma memeriksa tubuh Rendra, tidak ada luka memar, tetapi ketakutan di mata putranya sangat nyata. Rendra melanjutkan ceritanya dengan suara yang lebih gemetar. "Sebelum didorong, aku mendengarnya lagi, Pak. Suara kerokan itu. Tapi kali ini bukan dari dinding, melainkan dari kolong tempat tidurku. Seperti kuku yang sangat panjang dan tajam menggaruk lantai beton. Rasanya seperti dia sedang mencari jalan keluar." Yang membuat Pak Alma merinding adalah dinding tempat Rendra bersandar saat ia didorong adalah dinding pembatas antara kamarnya dengan kamar pojok yang semula menjadi kamar Rina, kamar dengan noda gelap dan hawa dingin yang paling pekat. Entitas itu kini tidak hanya mengincar Rina, tetapi juga Rendra, yang tadinya menjadi benteng rasionalitas dalam keluarga itu. Saat kekacauan terjadi di kamar Rendra, Rina, yang tidur di ruang tengah bersama orang tuanya, hanya dia membeku di tempatnya. Ibu Sari kembali ke ruang tengah dan melihat Rina sedang menatap ke arah dinding yang baru saja dicat oleh Pak Alma. Cat putihnya sudah kering, bersih, dan tampak polos. Namun, Rina menunjuk ke dinding itu dengan jarinya yang kecil. "Dia marah, Bu," kata Rina dengan suara datar, tanpa emosi. "Dia bilang, Bapak tidak boleh menyembunyikannya. Dia ingin noda itu tetap ada, biar semua orang tahu tempat ini bubrah. Dia bilang, Bapak telah menghapus tanda keberadaannya." Rina kemudian menoleh ke Ibu Sari, dan di mata polosnya, kini terdapat sedikit kilatan yang dingin, seolah-olah ia tidak melihat Ibu Sari, melainkan melihat melalui dirinya. "Dan sekarang," lanjut Rina, suaranya sedikit meninggi seperti suara anak perempuan yang manja, "dia akan memastikan Tumbal tidak bisa lari lagi. Dia sudah memilihku. Dan dia tidak suka dibohongi dengan cat murahan." Ucapan Rina itu seperti sambaran petir.
Pak Alma, yang baru kembali dari kamar Rendra, mendengar kalimat terakhir itu. Tumbal. Kata itu terasa begitu asing dan berat. Pak Alma kini dihadapkan pada kenyataan yang tak terhindarkan. Pindah ke Bandung ini bukan hanya pertaruhan finansial, tetapi pertaruhan nyawa. Rumah ini menyimpan rahasia gelap yang jauh melampaui sekadar hantu rumah tua biasa. Sesuatu yang membutuhkan tumbal dan telah marah karena diganggu. Keluarga Pak Alma kini hidup dalam keadaan siaga yang konstan. Setelah insiden dorongan fisik pada Rendra dan peringatan dingin dari Rina tentang tumbal, ketenangan rumah itu benar-benar hancur. Ibu Sari, yang paling kuat secara spiritual di antara mereka, kini menjadi target berikutnya. Ketakutan bukan lagi hanya masalah mental, melainkan sudah mulai mengukir bekas luka yang nyata. Gangguan ini terjadi pada sore hari, saat matahari mulai terbenam dan cahaya oranye gelap menyelinap melalui jendela-jendela tinggi yang berdebu. Ibu Sari sedang sendirian di dapur, mencuci piring sambil melafalkan doa-doa dalam hati. Tiba-tiba, ia merasakan hembusan udara dingin yang tajam di belakang lehernya, meskipun semua pintu dan jendela tertutup. Bersamaan dengan hembusan itu, ia mencium aroma busuk yang sangat spesifik, bukan bau sampah, melainkan perpaduan antara bunga Kamboja yang layu dan bau anyir samar yang menyengat, mirip seperti bau bangkai yang jauh. Ibu Sari langsung membalikkan badan, namun tidak ada siapa-siapa. Ia merasa seolah-olah ia baru saja berdiri terlalu dekat dengan sesuatu yang tua, kotor, dan sangat jahat. Saat ia kembali membalikkan badan untuk melanjutkan pekerjaannya, ia merasakan rasa sakit yang membakar di punggung tangannya. Ia menjerit tertahan dan refleks menjatuhkan piring yang ia pegang. Saat ia melihat tangannya, Ibu Sari terkejut. Di punggung tangan kirinya, terukir 3 garis vertikal merah yang dalam dan tebal, seolah-olah ia baru saja dicakar oleh kuku binatang buas yang sangat besar. Darah segar menetes dari luka itu. Luka itu terasa sangat panas, dan ia bisa bersumpah bahwa saat ia melihat ke dapur itu lagi, di lantai tempat ia berdiri, ia melihat bayangan hitam pekat setinggi lutut yang bergerak sangat cepat menuju ke bawah meja. Ketakutan kini berubah menjadi kepanikan. Ibu Sari menyadari bahwa entitas yang ada di rumah ini tidak takut dengan doa atau ket baru. Ia semakin marah dan semakin berani melakukan kontak fisik. Ia segera mencari Pak Alma dan Rendra, menunjukkan lukanya. Rendra langsung menyarankan untuk melaporkan kepada polisi atau pemilik rumah, namun Pak Alma tahu itu tidak ada gunanya. Ini adalah masalah gaib yang tersembunyi di balik perjanjian sewa. Dalam keputusasaan, Ibu Sari memutuskan untuk mencoba mencari informasi dari luar, melanggar nasihat Pak Alma untuk tidak membahas masalah rumah dengan siapapun. Ia berjalan ke rumah tetangga terdekat, Bapak Agus, seorang pria paruh baya yang selalu ramah, namun anehnya, selalu menghindar setiap kali bertemu Pak Alma. Ibu Sari mencoba menceritakan beberapa keanehan kecil, mati listrik, piring jatuh. Ia sengaja tidak menyebutkan tentang coretan dan cakaran. Bapak Agus mendengarkan dengan senyum yang terlalu lebar dan mata yang terasa kosong dan cemas. Oh, itu wajar, Bu. Rumah di pojok itu memang begitu. Kadang, penghuninya suka iseng. Biasa, namanya juga rumah tua, kata Bapak Agus sambil tertawa kecil yang terdengar dipaksakan. Ibu Sari memberanikan diri untuk bertanya, apakah keluarga penyewa sebelumnya juga mengalami hal seperti ini, Pak? Kami dengar rumah ini sudah kosong selama 10 tahun. Saat mendengar pertanyaan ini, wajah Bapak Agus langsung berubah. Senyumnya menghilang total, digantikan oleh ekspresi yang mencerminkan rasa takut yang mendalam, bercampur dengan penyesalan atau kerahasiaan. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap ke arah pintu rumah kontrakan Pak Alma yang tertutup rapat,
lalu merendahkan suaranya. "Bu Sari," bisiknya, hampir tidak terdengar. "Ibu jangan banyak bertanya. Pokoknya begini saja. Keluarga sebelum bapak dan ibu, mereka juga keluarga yang baik. Mereka punya seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Dan mereka tidak pindah, Bu. Mereka hilang. Semua di sini tahu, tapi tidak ada yang mau bicara. Demi keselamatan, lebih baik ibu jangan ganggu tempat itu, dan jangan coba cari tahu kenapa rumah itu kosong lama, ya?" Bapak Agus segera pamit, menutup pintunya dengan tergesa-gesa. Ibu Sari ditinggalkan sendirian di gang sempit itu, tangannya yang terluka terasa semakin sakit. Kata-kata Bapak Agus, bahwa keluarga sebelumnya tidak pindah, tetapi hilang, menjadi konfirmasi terburuk dari semua ketakutan mereka. Mereka bukan hanya berhadapan dengan hantu iseng, melainkan dengan rahasia gelap yang menelan korban. Dan yang paling mengerikan, semua tetangga tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pernyataan Bapak Agus tentang keluarga sebelumnya yang menghilang dan bukan pindah telah menghancurkan benteng pertahanan terakhir Pak Alma, rasionalitas. Ia tidak bisa lagi menyalahkan listrik, tikus, atau cat yang terkelupas. Mereka kini tahu, mereka adalah penyewa berikutnya dalam sebuah siklus kematian yang disengaja. Namun, teror terbesar masih datang dari dalam rumah mereka sendiri, dari Rina. Sejak Ibu Sari kembali dari rumah tetangga, Rina tidak lagi menyebut kakak atau roh anak-anak yang menghilang. Kini, ia mulai berbicara dalam intonasi yang lebih dingin dan tenang, menggunakan kata-kata yang tidak mungkin dikuasai anak seusianya. Puncaknya adalah ketika Pak Alma mencoba menanyakan tentang apa yang dilihat Rina. Rina, yang sedang bermain boneka di ruang tengah, menatap ayahnya dengan mata yang kosong. Ia memelintir kepala bonekanya, lalu berbisik dengan suara yang lebih dalam. Dia bilang, pemilik rumah ini harus menanggung hutang selama 10 tahun. Utang ini mahal, harus dibayar dengan harta dan nyawa. Keluarga sebelumnya sudah menyetor harta, tapi nyawa mereka belum sah. Kami sekarang diminta untuk melunasi kekurangannya, Bapak. Kata hutang dan melunasi itu menusuk hati Pak Alma. Rina terdengar seperti seorang akuntan dingin, bukan anak kecil. Ia juga mulai menunjukkan ketertarikan aneh pada barang-barang berharga milik keluarga, surat tanah di desa, sertifikat kepemilikan motor tua Rendra, dan perhiasan emas sederhana milik Ibu Sari. Rina akan memegang barang-barang itu dengan tatapan menilai, seolah-olah ia sedang menimbang nilai tumbal. Entitas yang merasuki Rina tidak hanya ingin menakut-nakuti, ia ingin menagih perjanjian pesugihan yang lama terpendam. Malam itu, teror yang paling menakutkan dialami oleh seluruh keluarga secara bersamaan. Listrik mati tepat pukul 2 pagi. Keluarga Pak Alma, yang kini selalu tidur berdesakan di ruang tengah, terbangun oleh bau anyir darah yang pekat, jauh lebih kuat dari sebelumnya, bercampur dengan aroma kemenyan yang terasa menyesakkan dada. Kemudian, mereka mendengar suara dari kamar pojok yang kosong, kamar Rina yang lama. Suara itu jelas dan mengerikan, bunyi benda keras yang pecah dan dihancurkan, seperti piring atau mangkuk yang diinjak-injak dengan kekuatan besar. Semua tahu, itu adalah suara sesajen yang dikorbankan. Setelah suara pecahan itu, keheningan mencekam. Lalu, mereka semua mendengar suara langkah kaki yang berat dan lambat mulai bergerak. Langkah kaki itu bukan langkah biasa. Setiap langkah disertai suara gesekan yang menyeret sesuatu yang berat di lantai beton yang dingin. Suara itu terdengar sangat dekat, bergerak dari kamar pojok, melewati lorong dapur, dan perlahan-lahan mendekati ruang tengah tempat mereka meringkuk. Rasanya seperti ada sosok yang sangat besar, menyeret beban yang menjijikan, berjalan menuju mereka. Rendra, meskipun gemetar,
meraih kayu balok yang biasa digunakan Pak Alma untuk menyangga pintu. Pak Alma memeluk Ibu Sari dan Rina dengan erat. Saat suara langkah itu mencapai pintu ruang tengah, bunyi kerokan yang dulu hanya samar, kini terdengar sangat keras dan agresif di balik pintu kayu. Pak Alma menyadari mereka tidak bisa lari. Pagi itu juga, ia menghubungi kantor pemilik kontrakan dan mengatakan ia ingin pindah. Namun, jawaban yang ia terima dingin dan formal. Perjanjian sewa mereka mencakup denda yang sangat besar jika mereka meninggalkan rumah dalam waktu kurang dari 1 tahun, jumlah yang akan menghabiskan seluruh uang tabungan dan memaksanya menjual aset di desa. Terjebak secara finansial dan spiritual, Pak Alma akhirnya membuat keputusan yang mengubah segalanya. Ia tidak akan lari. Ia akan melawan. Rendra, besok kamu cari tahu siapa pemilik sebenarnya rumah ini. Bukan agennya, tapi pemilik yang menandatangani perjanjian sewa 10 tahun lalu, perintah Pak Alma dengan suara berat, matanya kini penuh tekad yang dingin. Bu, kamu bersiap. Kita akan cari tahu apa itu kandang bubrah yang membuat rumah ini dan semua yang ada di dalamnya menjadi bobrok. Kita tidak akan jadi tumbal berikutnya. Kita akan bongkar rahasia mereka. Dengan pengakuan penuh atas sifat supernatural dari teror tersebut dan keputusan untuk aktif menyelidiki, keluarga Pak Alma telah memasuki fase klimaks dari cerita mereka. Keputusan Pak Alma untuk tidak lari, melainkan melawan dengan mencari tahu kebenaran, menjadi titik balik yang mengawali babak klimaks yang mencekam. Keesokan harinya, Rendra menjalankan tugasnya. Sebagai seorang mahasiswa di kota itu, ia memiliki akses ke dunia informasi yang tidak dimiliki oleh orang tuanya. Ia memulai penyelidikan dengan mengunjungi kantor pemerintah kota dan menelusuri data properti di area pojok Bandung tersebut. Penemuannya lebih dingin daripada yang ia bayangkan. Pemilik resmi rumah kontrakan bobrok itu bukanlah agen properti yang mereka temui, melainkan seorang pengusaha kaya dan ternama di Bandung bernama Bapak Sanjaya. Bapak Sanjaya dikenal memiliki banyak aset properti, tetapi juga diselimuti rumor miring tentang cara ia mengelola kekayaannya yang melonjak drastis dalam 10 tahun terakhir. Yang lebih mengerikan, Rendra berhasil menemukan arsip berita lama di perpustakaan kampus tentang kasus yang menggemparkan 10 tahun yang lalu, hilangnya keluarga Handoko. Berita itu sangat samar. Keluarga Handoko, sepasang suami istri dengan 2 anak, laki-laki dan perempuan, persis seperti keluarga Pak Alma, dilaporkan menghilang tanpa jejak dari kontrakan pojok itu. Tidak ada tanda-tanda perampokan atau penculikan. Hanya surat sewa yang tertinggal dan pintu rumah yang terkunci dari luar. Polisi kala itu menyimpulkan mereka pergi, namun warga setempat curiga, dan media menyebutnya hilang di telan misteri. Rendra menyadari, jeda 10 tahun antara hilangnya keluarga Handoko dan kedatangan mereka adalah waktu yang terlalu sempurna untuk sebuah kebetulan. Jeda itu adalah masa panen bagi ritual gelap. Di saat Rendra berjuang dengan informasi yang ia temukan, rumah itu memulai serangan psikologisnya, berusaha mencapai tujuan utamanya, membuat keluarga bubrah hancur dari dalam. Malam itu, saat Pak Alma sedang merenung di teras, ia jelas mendengar suara Rendra yang berbisik dari kamar depan, meskipun Rendra sedang berada di luar. Bisikan itu penuh amarah dan tuduhan. Ayah itu bodoh. Kenapa harus pindah ke sini? Semua ini salahnya. Aku tidak bisa kuliah dengan tenang karena rumah inisial. Pak Alma merasa darahnya mendidih, sakit hati karena pengorbanannya dibalas dengan penghinaan. Bersamaan, di dapur, Ibu Sari mendengar suara Pak Alma yang berderai dari ruang tengah. Ibu, kenapa kamu lemah sekali? Kamu terlalu penakut, tidak becus mengurus Rina. Seharusnya kita tidak usah membawa Rina dari desa. Ibu Sari langsung menangis sesenggukan,
merasa tertekan dan disalahkan atas kepekaan Rina. Padahal, Rendra sendiri sedang duduk di kamarnya, kaget dan marah mendengar suara orang tuanya bertengkar keras di ruang tengah, saling menyalahkan. Kenapa sih mereka ribut terus? Cuma gara-gara barang jatuh, mereka jadi bertengkar seperti ini. Rendra tidak tahu, suara pertengkaran itu adalah ilusi yang diciptakan oleh entitas di rumah itu, berusaha memecah belah kepercayaan dan cinta di antara mereka. Ketika Rendra akhirnya keluar dan bertanya, kenapa bapak dan ibu bertengkar sekeras itu? Pak Alma dan Ibu Sari sama-sama membantah telah bertengkar. Mereka baru menyadari rumah itu sedang memainkan permainan pikiran paling jahat. Terakhir, Pak Alma mengajak Rendra untuk mencari tahu sumber suara kerokan yang sering mereka dengar. Mereka berdua masuk ke kamar pojok yang lama, ruangan yang sangat dingin dan suram. Mereka menyusuri dinding di antara kamar Rina dan kamar Rendra. Saat mereka menekan telinga ke dinding, suara kerokan kuku tajam itu terdengar sangat jelas, namun kali ini suaranya bukan dari permukaan dinding. "Pak, ini aneh," kata Rendra, memukul dinding dengan buku jarinya. Dinding ini berongga. Mereka berdua menekan lebih keras di satu titik di dekat lantai, di mana suara kerokan itu terasa paling kuat. Pak Alma merasakan hawa dingin yang menusuk dari titik itu. Ia yakin, rahasia hilangnya keluarga Handoko dan kutukan rumah ini tersembunyi di balik semen dan cat tebal yang ia gunakan. Ini bukan lagi sekadar hantu, ini adalah bukti kejahatan yang tersembunyi. Rendra dan Pak Alma saling pandang, rasa dingin dari dinding yang berongga terasa lebih menusuk daripada hawa Bandung di malam hari. Mereka tahu, di balik lapisan semen dan cat murahan yang menutupi sejarah, tersembunyi jawaban atas hilangnya keluarga Handoko dan alasan di balik teror yang mengincar Rina. Malam itu juga, Pak Alma membuat keputusan nekat. Ia tidak akan menunggu fajar. "Rendra, ambil palu dan pahat. Kita bongkar dinding ini," perintah Pak Alma, suaranya mantap, membuang sisa-sisa ketakutan dan menggantinya dengan amarah seorang ayah yang terancam. Ibu Sari mencoba menahan mereka, wajahnya pucat. "Jangan, Pak. Itu artinya kita mengganggu mereka secara langsung. Kita bisa celaka." "Kita sudah celaka, Bu," balas Pak Alma, menunjuk bekas cakaran di tangan Ibu Sari. "Anak kita terancam. Kita harus tahu apa yang kita lawan. Kita bongkar sekarang, atau kita akan berakhir seperti keluarga Handoko." Dengan hati-hati, Pak Alma dan Rendra mulai membongkar dinding. Mereka memecahkan lapisan plester dan batu bata. Suara palu yang memecah kesunyian malam terasa seperti drum perang yang mengantar mereka menuju jurang kegelasan. Saat lapisan batu bata terakhir dihancurkan, bau anyir darah yang selama ini hanya samar, kini meledak keluar dari lubang kecil di dinding, bercampur dengan bau busuk yang menyengat dan hawa dingin yang luar biasa. Di dalam rongga dinding, tersembunyi sebuah kotak kayu tua yang diletakkan di atas tumpukan tanah yang sedikit lembab. Di dalamnya, mereka menemukan beberapa benda. Sebuah toples kecil dari keramik yang tertutup rapat, di dalamnya tampak cairan kental berwarna merah gelap yang diduga darah kering, persembahan ritual. Kalung emas sederhana milik Ibu Handoko yang hilang, berlumuran kotoran dan terlihat usang. Sebuah boneka kain lusuh yang dikenal Rina sebagai kakak, boneka yang sering Rina ajak bicara. Namun, yang paling mengerikan adalah apa yang tertulis di balik kotak kayu itu, di permukaan beton yang tidak pernah terpapar cahaya. Ditulis dengan arang atau darah kering, sebuah mantra pendek dan sebuah istilah yang familiar, tetapi kini dipahami dalam konteks yang paling menakutkan. Kandang bubrah. 10 tahun. Nyawa ganti nyawa. Anak pertama kunci raga. Anak kedua lunasi harta.
Pak Alma dan Rendra terdiam, membaca tulisan itu berulang-ulang. Mereka akhirnya mengerti. Kandang Bubrah bukanlah nama hantu, melainkan nama ritual yang dilakukan oleh pemilik rumah, Bapak Sanjaya. Ritual itu bertujuan menghancurkan keutuhan Bubrah, keluarga yang menyewa rumah setiap 10 tahun sekali. Entitas yang terikat pada ritual ini membutuhkan tumbal ganda untuk mengikat kekayaan Bapak Sanjaya. Keluarga pertama, Handoko, hanya berhasil menyediakan harta dan raga mereka, namun jiwa mereka belum cukup kuat untuk mengunci kekayaan abadi itu, maka mereka harus menanti keluarga kedua, Alma, untuk melengkapi tumbal. Rendra teringat Rina yang selalu berbicara tentang hutang dan melunasi. Tiba-tiba, teriakan Ibu Sari memecah kengerian yang membeku di kamar pojok. Mereka berdua bergegas ke ruang tengah. Mereka menemukan Ibu Sari merangkul Rina yang kini tubuhnya kejang-kejang hebat di lantai. Mata Rina terbalik, dan mulutnya berbusa. Namun dari sela-sela giginya yang bergemeletuk, keluar suara tawa wanita tua yang keras dan melengking, tawa yang sama yang Ibu Sari dengar saat guci keramiknya pecah. Kalian bodoh. Kalian sudah membangunkannya. Kalian mempercepat panen. Tumbal tidak bisa lari lagi. Kali ini, nyawanya akan kami ambil sepenuhnya. Suara tawa itu menusuk dan mengerikan, namun datang dari tenggorokan kecil Rina. Pak Alma menyadari kengerian sebenarnya. Dengan membongkar rahasia dinding, mereka telah mengkonfirmasi perjanjian tersebut. Mereka tidak mengusir, melainkan memprovokasi entitas yang kini telah mengambil alih tubuh Rina sebagai kapal tumbal yang sempurna. Pertarungan mereka kini bukan lagi mencari tahu, melainkan bertahan hidup melawan waktu, sebelum jiwa Rina benar-benar terlepas. Kepungan bau anyir darah yang menusuk hidung dan tawa melengking yang keluar dari tubuh kecil Rina membuat ruangan itu terasa seperti neraka. Pak Alma dan Ibu Sari panik, mati-matian berusaha menahan kejang-kejang Rina. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, kejang itu mereda, dan Rina terbaring lemas, pucat pasi, namun matanya terbuka dan menatap tajam ke arah Pak Alma. Mata itu bukan mata Rina. Mereka tampak tua, dingin, dan penuh perhitungan. Entitas itu kini berbicara tanpa perantara. Kalian tidak bisa lari, suara yang keluar adalah suara Rina, tetapi bernada serak dan berwibawa seperti seorang wanita tua yang sangat kuat. Kalian melanggar perjanjian. Kalian sudah tahu rahasia kandang Bubrah Sanjaya. Kalian membangunkan kami terlalu cepat. Apa yang kalian mau? Teriak Pak Alma, air mata bercampur peluh di wajahnya, tangannya masih berlumuran kotoran dan bau dari bongkaran dinding. Kami mau pelunasan, jawab suara itu, santai, seolah sedang menghitung uang. Keluarga Handoko sudah menyetor raga dan harta yang tidak seberapa. Sanjaya menjadi kaya, tapi kekayaannya tidak abadi. Kami membutuhkan tumbal ganda dari kalian. Anak pertama, Rendra, sudah kami takuti. Anak bungsu, Rina, sudah kami tandai raganya. Sekarang, kami ingin harta kalian. Entitas itu menunjuk Pak Alma dan Rendra. Kami tahu kalian membawa semua uang tabungan dari desa. Kami tahu ada dana kuliah untuk yang sulung. Kalian harus menyediakan semua itu untuk kami, untuk Sanjaya. Kami beri kalian waktu, sampai bulan purnama berikutnya. Taruh harta itu di tempat yang kami perintahkan, atau kami akan mengambil tumbal sebelum waktunya. Pak Alma menyadari ia harus segera mendapatkan bantuan. Rendra mencoba mencari ponselnya untuk menelepon polisi atau ambulans, tetapi baterainya mati total, sebuah kebetulan yang terasa disengaja. Pak Alma memutuskan untuk lari keluar dan berteriak meminta tolong kepada tetangga. Dengan panik, Pak Alma berlari ke pintu depan, membuka kuncinya,
dan bergegas keluar menuju gang sempit yang gelap. "Tolong! Anak saya kejang. Rina sakit. Tolong!" teriaknya putus asa. Namun, yang ia temukan adalah keheningan yang total dan mengerikan. Gang sempit yang biasanya dihiasi dengan lampu remang-remang dari rumah-rumah tetangga kini gelap gulita. Semua lampu di jendela rumah Bapak Agus, rumah di seberang, dan rumah-rumah lainnya, semuanya telah padam. Pintu-pintu kayu tebal semuanya tertutup rapat dan terkunci dari dalam. Pak Alma memukul pintu rumah Bapak Agus dengan keras. "Pak Agus, tolong! Anak saya!" Ia memukul lagi dan lagi, tetapi tidak ada jawaban. Ia tahu mereka ada di dalam. Ia bisa mendengar dengungan AC yang samar atau suara televisi yang sangat pelan, namun tidak ada satupun tetangga yang menyalakan lampu atau membuka pintu. Mereka semua bersembunyi. Bapak Agus dan warga lainnya tidak sekadar takut pada rumah kandang bubrah, mereka terlibat dalam kesepakatan senyap. Mereka tahu siklus 10 tahunan ini terjadi, dan mereka telah setuju untuk menutup mata, mengabaikan teriakan, agar kekayaan Bapak Sanjaya, dan mungkin sedikit ketenangan serta keamanan bagi wilayah mereka, tetap terjaga. Mereka adalah pengkhianat senyap yang menyerahkan keluarga pendatang seperti Pak Alma sebagai tumbal. Pak Alma kembali ke rumah dengan wajah yang hancur, bukan karena hantu, melainkan karena pengkhianatan manusia. Ia melihat Ibu Sari sedang memeluk Rina, yang kini hanya menatap kosong. Rendra sedang memegang toples keramik yang mereka temukan di dinding. "Pak," kata Rendra, suaranya dipenuhi amarah. "Kita tidak bisa percaya siapapun. Kita harus hancurkan benda-benda ritual ini. Itu mungkin cara kita menghentikannya." Melihat toples berisi cairan merah pekat itu dan mengingat betapa nyaringnya tawa jahat yang keluar dari mulut Rina, Pak Alma mengangguk. Mereka hanya memiliki waktu hingga bulan purnama untuk menentukan, menyerahkan semua yang mereka miliki, harta, atau melawan dengan menghancurkan sumber kutukan, toples. Setelah pengkhianatan tetangga yang menyakitkan, bagian 8, keluarga Pak Alma menyadari bahwa mereka sendirian. Waktu mereka terbatas hingga bulan purnama. Keputusan telah dibuat, mereka harus menghancurkan sumber kutukan yang mereka temukan di dinding. Dengan tekad dingin, Pak Alma mengambil toples keramik yang mereka temukan di rongga dinding. Toples itu terasa sangat dingin, berat, dan mengeluarkan aura menjijikkan dari cairan merah pekat di dalamnya. "Kita hancurkan ini," ujar Pak Alma, suaranya serak. "Jika ini yang mengikat mereka, kita putuskan ikatannya." Pak Alma membawa toples itu ke halaman belakang. Rendra dan Ibu Sari berdiri di ambang pintu, melindungi Rina yang kini tertidur lelap, namun wajahnya sangat pucat. Pak Alma mengangkat palu godam dari gudang, palu yang biasa ia gunakan di proyek. Ia mengayunkan palu itu dengan sekuat tenaga ke arah toples yang diletakkan di atas batu besar. Begitu palu itu menghantam, keheningan malam meledak. Bukannya suara keramik pecah, yang terjadi adalah ledakan energi tak kasat mata yang begitu kuat. Pak Alma terlempar mundur hingga membentur dinding, merasakan sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya. Palu godam itu terpental jauh, sementara batu besar tempat toples diletakkan terbelah dua. Namun, toples keramik itu tetap utuh. Sama sekali tidak tergores. Di saat yang sama, rumah itu bereaksi dengan kemarahan yang luar biasa. Tiba-tiba, balok kayu utama di ruang tengah retak dengan suara krak yang memekakkan telinga. Debu dan serpihan Eternit berjatuhan dari langit-langit, dan lampu gantung tua di ruang tengah berayun-ayun liar, seolah-olah seluruh rumah itu sedang ditarik ke bawah oleh tangan raksasa. Rina, yang sedang tidur, kembali kejang-kejang. Kali ini,
Entitas itu berbicara dengan suara yang lebih sinis dan mengejek, terdengar seperti tawa wanita tua yang sangat jahat. Bodoh! Kalian pikir semudah itu menghancurkan harta kami? Toples ini hanya kontrak. Isi di dalamnya adalah darah tumbal pertama. Selama pemiliknya hidup makmur dan perjanjian ini mengikat kekayaannya, kalian tidak akan bisa menghancurkannya. Entitas itu tertawa semakin keras melalui mulut Rina. Kekuatan kandang bubrah tidak terletak pada benda mati, melainkan pada nyawa yang dikorbankan dan kekayaan yang dihasilkan. Sanjaya menjadi sangat kaya dengan imbalan nyawa anak-anak. Kalian harus berurusan dengan sumber kekayaan itu, bukan dengan tanda terimanya. Pak Alma merangkak kembali ke dalam, terhuyung-huyung. Ia dan Rendra menatap toples di halaman, yang kini tampak mengeluarkan cahaya merah gelap yang berdenyut, seolah-olah benda itu hidup. Rendra, yang melihat kegagalan ini, teringat informasi yang ia dapatkan tentang pemilik rumah. Pak, kita harus cari Bapak Sanjaya. Dia pemiliknya. Dia yang buat perjanjian ini. Menggunakan sisa-sisa koneksi internet yang samar-samar, Rendra berhasil menemukan alamat detail Bapak Sanjaya. Pengusaha itu tinggal di perumahan elit di daerah Dago, jauh dari pojok kota yang bobrok ini. Sebuah ironi yang kejam, kemewahan yang dibangun atas penderitaan dan darah keluarga penyewa. Kita tidak punya pilihan, kata Pak Alma, menyeka darah di pelipisnya. Ketakutan telah berubah menjadi kemarahan yang dingin dan terarah. Kita akan bawa Rina dan toples ini. Kita pergi ke rumah Sanjaya. Kita tuntut dia untuk membatalkan kutukan ini dimanapun dia berada. Jika dia tidak mau, kita akan bongkar semua ini ke polisi, meskipun itu berisiko. Mereka sadar, tindakan ini adalah upaya terakhir mempertaruhkan nyawa. Namun, mereka tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Mereka harus mencari tuan dari kandang bubrah itu sendiri. Malam itu, keluarga Alma memulai perjalanan nekat mereka. Pak Alma membungkus toples keramik terkutuk itu dengan kain tebal, seolah membungkus bom waktu. Ibu Sari memeluk erat Rina, yang kini hanya terisak pelan, sesekali matanya terbuka dan berkedip dengan tatapan yang bukan miliknya. Mereka membawa Rina dengan sepeda motor tua Rendra, meninggalkan kontrakan pojok yang kini terasa seperti perangkap maut. Perjalanan dari gang sempit yang bobrok menuju kawasan elit Dago adalah sebuah ironi yang menyakitkan. Kontrasnya terlalu mencolok. Mereka meninggalkan bau apek, lumut, dan keretakan, menuju udara sejuk yang dipenuhi aroma bunga mahal dan lampu-lampu taman yang mewah. Pak Alma merasa seperti orang asing yang membawa penyakit ke tengah pesta pora. Namun, entitas di rumah itu tidak membiarkan mereka pergi dengan mudah. Begitu mereka meninggalkan batas gang, teror fisik yang baru dimulai. Tepat di jalanan yang agak menanjak, motor Rendra mendadak oleng dengan keras. Rendra berteriak kaget, berusaha menahan stang. Rem mendadak. Ren? Kenapa? Tanya Pak Alma. Bukan, Pak. Motornya terasa seperti ditarik ke belakang. Berat sekali, seperti ada yang duduk di jok belakang, tapi badannya sangat besar dan dingin. Rendra berjuang sekuat tenaga. Ibu Sari menjerit ketika ia melihat di kaca spion motor. Meskipun jalanan di belakang mereka terang benderang oleh lampu kota, bayangan motor mereka terlihat sangat aneh. Di belakang Rina, bayangan itu memperlihatkan sosok hitam raksasa yang duduk membungkuk, menekan motor itu hingga suspensinya terasa amblas. Sosok itu tidak bergerak, hanya duduk diam, mencoba menghentikan perjalanan mereka dengan bobotnya yang tidak wajar. Pak Alma langsung berteriak, baca doa, Bu. Rendra, jangan berhenti. Terus maju. Dengan sisa-sisa tenaga dan keberanian,
Rendra memaksa motornya berjalan, melawan tarikan berat yang mencekik. Rina yang berada di pelukan Ibu Sari tiba-tiba menjadi sangat dingin, bibirnya membiru, dan Ibu Sari bersumpah ia mendengar bisikan sinis yang datang dari balik punggungnya, bukan dari Rina. Kau pikir bisa lari dari janji Sanjaya? Setelah perjuangan singkat, seolah-olah entitas itu memutuskan bahwa serangan fisik terlalu merepotkan, tarikan berat itu menghilang tiba-tiba. Motor Rendra melaju lagi dengan normal. Namun, keluarga itu kelelahan secara fisik dan mental. Akhirnya, mereka tiba di tujuan, kediaman Bapak Sanjaya. Rumah itu adalah sebuah mansion kolosal, dikelilingi pagar tinggi dengan ukiran besi tempayung rumit dan kamera CCTV di setiap sudut. Halamannya yang luas dihiasi patung-patung marmer dan lampu sorot yang terang benderang. Namun, anehnya, di balik kemewahan itu, rumah itu terasa dingin dan tidak hidup. Jendela-jendela besar di lantai atas tertutup tirai tebal, seolah menyembunyikan sesuatu. Mereka berhenti di depan gerbang pos keamanan. Seorang satpam tua dengan seragam yang sangat rapi keluar. Wajahnya datar, dan matanya dingin. "Malam, ada perlu apa?" tanyanya tanpa basa-basi. "Kami ingin bertemu Bapak Sanjaya. Ini sangat mendesak." Mengenai rumah kontrakan beliau, kata Pak Alma, berusaha terdengar formal meskipun ia dekil dan kacau. Satpam itu menatap Pak Alma dari atas ke bawah, lalu matanya terpaku pada Rina yang lemas dan toples yang Pak Alma pegang. Ekspresi satpam itu tidak berubah, tetapi Pak Alma melihat ada ketakutan yang tersembunyi di matanya, ketakutan yang sama yang ia lihat pada Bapak Agus. Satpam itu jelas tahu tentang rahasia sang tuan. Bapak Sanjaya sedang tidak menerima tamu. "Silakan pergi," ujar satpam itu dengan nada mutlak, mulai menutup gerbang. "Tunggu," teriak Ibu Sari, menunjuk Rina. "Anak kami sekarat karena tuanmu. Kami tahu tentang kandang bubrah. Kami tahu tentang keluarga yang hilang 10 tahun lalu. Katakan pada Sanjaya, pelunasannya sudah datang, dan kami akan membongkar rahasianya sekarang juga." Ancaman itu berhasil. Satpam itu berhenti. Ia memandang mereka sekali lagi, lalu menghela napas panjang, seolah-olah ia telah menunggu saat ini selama 10 tahun. Ia membuka gerbang sedikit, memberikan isyarat agar mereka menunggu di luar pos, dan masuk ke dalam untuk menyampaikan pesan. Keluarga Alma kini telah mencapai sarang musuh, siap untuk konfrontasi terakhir. Setelah menunggu beberapa saat di luar gerbang, satpam tua itu kembali. Wajahnya kini sama-sama pucat dan ketakutan. Ia membuka gerbang dan mempersilakan Pak Alma dan keluarganya masuk, tetapi bukan ke rumah utama, melainkan ke sebuah paviliun kecil yang terpisah di belakang rumah, yang tampak lebih tua dan lebih sunyi. Tidak lama kemudian, Bapak Sanjaya muncul. Ia adalah pria paruh baya yang terlihat terawat sempurna, dengan pakaian tidur sutra yang mewah. Wajahnya tenang, bahkan terkesan bosan. Ia sama sekali tidak terlihat seperti penyembah iblis yang kejam, melainkan seperti seorang pengusaha yang kesal karena urusan bisnis kecilnya terganggu di tengah malam. "Silakan," kata Sanjaya dengan nada sopan yang dingin. "Saya dengar kalian punya masalah di kontrakan saya? Mengenai denda sewa." Pak Alma meletakkan Rina yang lemas di sofa paviliun, lalu meletakkan toples keramik yang terbungkus kain itu di meja kopi di antara mereka. Getaran dingin dari toples itu terasa menusuk, bahkan di ruangan ber-AC itu. "Ini bukan soal denda, Sanjaya," ujar Pak Alma, membuang semua kesopanan. "Ini soal kandang bubrah. Soal keluarga Handoko yang kau jadikan tumbal 10 tahun lalu. Dan soal anakku Rina yang kini kau incar untuk melunasi utang kekayaanmu." Sanjaya tersenyum kecil,
senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Tuan Alma, saya khawatir Anda kurang tidur. Itu hanya rumah tua, mungkin ada sedikit jamur atau tikus. Saya bisa potong sewa bulan depan, bagaimana? Jangan coba bodohi kami. Ibu Sari meledak, menunjuk Rina. Anakku kerasukan entitas yang menagih harta dan nyawa. Kami tahu kau membuat perjanjian agar hidup makmur dengan mengorbankan keluarga penyewa setiap 10 tahun. Sanjaya terdiam, tetapi hanya untuk sesaat. Ia mengambil teko di meja dan menuangkan teh hangat, gerakannya sangat tenang. Tuan dan Nyonya Alma, saya sarankan kalian berobat. Kalian mengalami delusi kolektif. Kasus Handoko sudah ditutup sebagai pergi tanpa kabar. Tepat saat Sanjaya mengucapkan kata pergi, toples keramik di meja bergetar keras dan mengeluarkan denyutan cahaya merah gelap. Secara bersamaan, Rina yang terbaring lemas, tiba-tiba terduduk tegak di sofa. Matanya terbuka lebar, menatap Sanjaya dengan tatapan kebencian yang mendalam. Sanjaya! Suara wanita tua melengking itu keluar dari mulut Rina, jauh lebih keras dan mengancam dari sebelumnya. Kau ingin kami diam? Kau ingin kami terus bekerja untukmu? Kontrak sudah rusak. Mereka tahu rahasianya. Sekarang, rasakan dampak dari kandang bubrah yang sebenarnya. Tiba-tiba, kaca jendela besar di belakang Sanjaya, kaca anti peluru yang tebal, retak membentuk pola laba-laba besar. Sanjaya menjerit kecil karena terkejut. Itu hanya kaca, dasar anak nakal, bentak Sanjaya, namun ketakutan jelas terlihat di matanya. Kaca? Tawa si entitas melalui Rina. Kami pegang kekayaanmu. Kami kunci sumber MU. Saat itu juga, Pak Alma melihat wajah Sanjaya berubah total. Pria itu mencengkeram dadanya, wajahnya mendadak pucat dan berkeringat deras. Ia seperti sedang diserang oleh sakit jantung yang tiba-tiba dan menyiksa. Hentikan! Hentikan! Rintih Sanjaya. Kekayaanku. Aku tidak mau. Aku sudah bayar penuh. Bayaranmu belum lunas, balas entitas itu dengan dingin, membuat Sanjaya jatuh berlutut. Jika tumbal ini tidak segera kami dapatkan, maka kami akan mengambil semua yang telah kau kumpulkan. Sanjaya yang sombong kini hancur di depan mereka. Pak Alma memanfaatkan momen ini. Batalkan kutukan ini. Atau kami akan bunuh anakmu. Kami hancurkan toples ini dan bawa bukti ini ke polisi. Sanjaya mendongak dengan tatapan memohon, rasa sakit di dadanya menghilang secepat ia datang. Tidak. Jangan sentuh toplesnya. Itu tidak akan menghentikan. Pusaka. Pusaka yang sebenarnya. Hanya itu yang bisa membatalkan. Sanjaya, dalam keputusasaan yang bercampur teror, menunjuk ke rumah utamanya. Dengar. Tumbal itu akan mati sebentar lagi. Tapi untuk membatalkan kontrak ini sepenuhnya, kalian harus menghancurkan pusaka yang ada di ruang bawah tanah rumah utama. Itu adalah jiwa dari ritual kandang bubrah. Toples itu hanya tanda terima. Cepat. Aku akan tunjukkan jalannya, tapi cepat. Pak Alma, Ibu Sari, dan Rendra menyadari bahwa mereka baru saja memenangkan babak pertama. Namun, pertarungan yang sebenarnya, yang melibatkan benda pusaka yang jauh lebih kuat, baru akan dimulai di dalam sarang Sanjaya sendiri. Sanjaya yang sombong kini adalah pria yang putus asa. Rasa sakit di dadanya dan ketakutan kehilangan kekayaan telah membuatnya menyerah. Ia memimpin Pak Alma dan Rendra, yang masih memegang erat toples keramik itu, masuk melalui pintu tersembunyi di balik lemari buku mewah di ruang tamunya. Ibu Sari, dengan linangan air mata,
tetap di paviliun bersama Rina, mencoba melafalkan doa-doa sambil menjaga putrinya yang tubuhnya kini terasa seringan bulu dan sedingin es. Koridor tersembunyi itu menurun curam ke bawah tanah. Aroma harum kayu mahal di atas berganti dengan bau tanah basah, besi tua, dan kemenyan yang sangat kuat. Ruangan bawah tanah itu luas, berfungsi ganda sebagai bunker modern dengan lapisan baja tebal, sekaligus tempat pemujaan yang primitif. Di tengah ruangan, diletakkan altar batu hitam dengan ukiran-ukiran kuno yang menyeramkan. Di sekelilingnya, terdapat brankas-brankas besi dan tumpukan dokumen keuangan Bapak Sanjaya yang tak terhitung jumlahnya. Di atas altar, terbaring pusaka itu, sebuah batu basal hitam berbentuk tidak beraturan, berlumuran cairan kemerahannya mengering, dan diikat dengan beberapa helai rambut manusia yang panjang dan gelap. Batu itu berdenyut dengan energi gelap yang begitu pekat, membuat udara di ruangan itu terasa tegang dan berat. Itu dia, bisik Sanjaya, suaranya gemetar. Ia tidak berani mendekat. Pusaka kandang bubrah. Itu yang mengikat kekayaanku dan menyerap tumbal. Hancurkan. Hancurkan benda sialan itu. Pak Alma tidak menunggu lagi. Ia tahu, Rina tidak akan bertahan lebih lama. Ia menyerahkan toples keramik yang dibungkus kain itu kepada Rendra, lalu mengambil pipa besi tua yang ia temukan di sudut ruangan. Rendra, Ibu, maafkan Bapak, bisik Pak Alma. Ia tahu, pertempuran ini adalah pertaruhan nyawa terakhir. Saat Pak Alma melangkah menuju altar, batu pusaka itu bereaksi. Tiba-tiba, dari kegelapan di sudut ruangan, terdengar suara kerokan yang sangat keras, kini tidak lagi teredam dinding, tetapi bebas di udara. Suara itu begitu dekat, mengarah langsung ke leher Pak Alma. Jangan sentuh. Pusaka tidak boleh hancur, raung suara wanita tua itu, yang kini tidak lagi datang dari Rina, melainkan bergaung dari batu pusaka itu sendiri. Bukan hanya suara. Tiba-tiba, cairan merah pekat dari toples yang dipegang Rendra mulai tumpah keluar dengan sendirinya, membentuk siluet tipis sosok anak kecil, arwah keluarga Handoko, yang meronta-ronta di lantai. Sosok hitam raksasa yang menekan motor mereka di bagian 10 kini muncul di depan pusaka, menjadi pelindung, badannya terlihat seperti gumpalan asap tebal yang sangat padat. Sosok hitam itu mengangkat tangan, dan udara di sekitar Pak Alma menjadi dingin membeku. Pak Alma didorong dengan kekuatan tak terlihat, membentur dinding brankas hingga menjerit kesakitan. Cepat, Rendra, teriak Pak Alma. Rendra, yang awalnya gemetar, kini didorong oleh ketakutan terhadap adiknya. Ia melihat pusaka yang berdenyut dan toples yang berisi kontrak darah. Tiba-tiba, ia teringat tulisan Mantera di dinding kontrakan mereka, anak kedua lunasi harta. Toples ini adalah bukti harta. Jika pusaka ini jiwa ritualnya, maka toples ini adalah kontraknya, teriak Rendra, membuat sebuah keputusan impulsif. Rendra bergegas mendekati altar, menghindari cengkraman sosok hitam yang kini sedang fokus menahan Pak Alma. Dengan seluruh kekuatannya, Rendra mengambil toples keramik itu dan, alih-alih palu, ia membanting toples itu sekeras-kerasnya ke atas batu pusaka di altar. Duar. Kekuatan yang dilepaskan jauh melampaui tabrakan fisik biasa. Sebuah cahaya putih menyilaukan meledak dari altar, diikuti oleh gelombang kejut energi dingin yang dilepaskan ke seluruh ruangan. Batu pusaka itu hancur berkeping-keping dengan bunyi yang terdengar seperti jeritan ribuan jiwa. Bersamaan dengan itu, cairan merah pekat dari toples tumpah dan menguap seketika, dan sosok hitam raksasa itu menghilang menjadi debu. Sanjaya menjerit ketakutan, menutup telinga. Ia terlempar dan menabrak tumpukan dokumen keuangannya yang langsung terbakar dengan api aneh berwarna hijau gelap. Di paviliun,
Ibu Sari melihat Rina yang tiba-tiba menggelepar dan memuntahkan sesuatu yang hitam dan busuk, seperti gumpalan lumpur kotor, dan kemudian Rina terdiam. Mata Rina yang dingin kini berganti menjadi mata polosnya yang sayu. Pak Alma dan Rendra berdiri terhuyung-huyung di ruang bawah tanah yang kini sunyi, dipenuhi bau belerang. Kutukan kandang bubrah telah patah. Di sisi lain ruangan, Bapak Sanjaya terbaring di lantai. Matanya terbelalak, cengkeramannya di dada mengendur. Ia tidak bernapas. Saat pusaka itu hancur, nyawa dan kekayaan yang terikat padanya telah dicabut seketika. Keheningan yang mencekam meliputi ruang bawah tanah di rumah Sanjaya. Bau belerang dan jeritan yang baru saja berlalu meninggalkan rasa perih di telinga Pak Alma dan Rendra. Mereka berdua terhuyung-huyung keluar, meninggalkan puing-puing pusaka dan toples yang berserakan, serta tubuh tak bernyawa Bapak Sanjaya di tengah-tengah tumpukan dokumen yang hangus. Mereka bergegas kembali ke paviliun. Ibu Sari berlari memeluk Pak Alma dan Rendra, air matanya kini adalah air mata lega, bukan lagi ketakutan. Mereka bertiga langsung menoleh ke arah Rina. Rina berbaring pulas di sofa, napasnya teratur, wajahnya yang semula pucat kini mulai merona. Ibu Sari meraih tangan Rina. Tangan itu hangat. Dia baik-baik saja, bisik Ibu Sari, tak percaya. Entitasnya sudah pergi. Rina membuka matanya perlahan. Ia menatap ayah, ibu, dan kakaknya dengan mata polosnya yang dulu. Ayah! Rina kedinginan, gumamnya, suara kecilnya kembali normal, tanpa tawa melengking atau nada dingin wanita tua. Mereka berhasil. Kutukan kandang bubrah yang telah mengikat kekayaan Sanjaya selama 10 tahun, yang telah memakan keluarga Handoko, dan hampir menelan Rina, kini telah diputus. Pak Alma menarik Rendra dan Ibu Sari keluar dari paviliun, membawa Rina dalam pelukan. Mereka meninggalkan satpam yang masih terkejut dan ketakutan di pos jaganya. Hubungi polisi, perintah Pak Alma pada satpam itu. Katakan padanya, kau menemukan mayat Sanjaya di ruang bawah tanah dan kau harus memberitahu mereka tentang ruang ritual itu. Kau harus memberitahu tentang kejahatan yang dilakukan Sanjaya 10 tahun lalu. Satpam itu, yang kini lebih takut pada karma daripada pada tuannya yang mati, hanya mengangguk pasrah. Mereka naik ke motor Rendra dan langsung menuju kantor polisi terdekat. Pak Alma dan Rendra menceritakan kisah mereka, dari kontrakan bobrok, kerokan di dinding, hilangnya keluarga Handoko, hingga penemuan pusaka di rumah Sanjaya. Tentu saja, polisi awalnya menganggap mereka gila. Namun, ketika mereka mengirim tim untuk memeriksa rumah Sanjaya dan menemukan mayat pengusaha kaya itu, ruang bawah tanah yang dipenuhi abu, dan tumpukan dokumen yang hangus, barulah mereka menyadari bahwa ini adalah kasus besar. Kisah tentang ritual pesugihan yang meminta tumbal keluarga penyewa setiap 10 tahun menjadi topik panas di Bandung selama berminggu-minggu. Penyelidikan polisi akhirnya membawa pada penemuan mengerikan di kontrakan pojok. Berkat petunjuk dari pusaka yang dihancurkan dan dokumen Sanjaya, mereka menemukan bukti bahwa keluarga Handoko tidak pergi, melainkan dimakamkan secara tidak wajar di bawah lantai beton yang baru dicor di salah satu kamar. Setelah memastikan Rina telah pulih sepenuhnya, Pak Alma memutuskan satu hal, mereka harus kembali ke desa. Mereka kembali ke kontrakan pojok itu untuk terakhir kalinya, didampingi oleh polisi. Kontrakan itu kini sunyi senyap. Tidak ada bau apek, tidak ada getaran dingin, tidak ada kerokan. Dinding yang mereka jebol terbuka, memperlihatkan kekosongan. Rumah itu sudah bebas, tetapi tetap saja, rumah itu adalah monumen penderitaan mereka. Pak, bagaimana dengan kuliahku? Tanya Rendra. Pak Alma memeluk putranya dengan erat. Kita akan kembali ke desa.
Kita jual tanah yang ada di sana, dan kamu akan kuliah di kota terdekat. Lebih baik hidup miskin tapi berkat, daripada kaya tapi hasil tumbal. Dengan sedikit barang yang tersisa, keluarga Alma meninggalkan kota Bandung, meninggalkan rumah kontrakan pojok yang bobrok dan penuh kenangan buruk itu. Mereka meninggalkan semua ambisi kota, memilih untuk kembali pada kehidupan sederhana yang di dalamnya terdapat kedamaian. Mereka berhasil menyelamatkan Rina, tetapi trauma dari ritual kandang bubrah akan selalu menjadi bekas luka di hati keluarga kecil itu, pengingat abadi bahwa kemewahan seseorang seringkali dibangun di atas penderitaan orang lain. Waktu berlalu 6 bulan sejak malam kelam di rumah Bapak Sanjaya. Keluarga Alma kini telah menetap di sebuah kota kecil dekat kampung halaman mereka. Pak Alma kembali bekerja serabutan, tetapi kali ini ia bekerja untuk dirinya sendiri. Rendra berhasil diterima di universitas lokal, dan ia tampak jauh lebih tenang. Ibu Sari menemukan kedamaian baru dalam rutinitas hariannya, mengurus rumah yang kecil namun penuh cahaya. Yang paling melegakan adalah Rina. Ia telah pulih sepenuhnya. Tawa cerianya kembali, meskipun sesekali ia masih terlihat termenung. Ia tidak pernah lagi meminta boneka kakak itu. Sebagai gantinya, ia memeluk erat boneka kain polos yang dibuatkan Ibu Sari. Ia tetap tidur dengan lampu menyala, tetapi rasa takutnya kini hanyalah sisa kenangan, bukan ancaman yang mencekik. Skandal pembunuhan ritual di Bandung menjadi berita utama selama beberapa minggu. Polisi berhasil menemukan dan memakamkan jenazah keluarga Handoko dengan layak. Kematian mendadak Bapak Sanjaya diklasifikasikan sebagai kasus yang aneh, meskipun penyelidikan menemukan kejanggalan keuangan yang masif. Secara resmi, misteri telah terpecahkan. Namun, desas-desus tentang pesugihan kandang bubrah Sanjaya menyebar seperti api, mengubahnya dari pengusaha sukses menjadi iblis dalam cerita rakyat kota. Sementara itu, kontrakan pojok di Bandung itu berdiri kosong. Setelah polisi menutup kasusnya, rumah itu tidak pernah disewakan lagi. Pemilik baru, yang membeli aset Sanjaya dari bank, tidak berani menyentuhnya. Kabar terakhir yang didengar Pak Alma, rumah itu akhirnya dirobohkan untuk dijadikan lahan parkir, seolah-olah seluruh tanah itu harus dibersihkan dari kutukan. Para tetangga yang sebelumnya bungkam dan terlibat dalam pengkhianatan senyap, kini hidup dalam suasana gentar. Mereka melihat akhir tragis dari Sanjaya dan tahu bahwa mereka telah lolos dari pertanggungjawaban hukum, tetapi bukan dari karma. Suatu sore, Pak Alma duduk di beranda rumah barunya, memandangi Rendra yang mengajari Rina bersepeda. Ia masih menyimpan parut memanjang di lengannya, bekas dari hantaman tak kasat mata di ruang bawah tanah. "Pak, melamun lagi?" tanya Ibu Sari lembut, membawakan secangkir teh. "Tidak, Bu," jawab Pak Alma, tersenyum tulus. "Hanya bersyukur. Dulu saya berpikir, di kota itu kita akan mendapatkan kemakmuran. Saya ambisius. Saya lupa bahwa kemakmuran yang sejati adalah kedamaian dan keutuhan keluarga." Ia menatap langit yang berwarna jingga. Mereka kehilangan sebagian besar uang tabungan mereka dalam pertempuran itu, tabungan yang diminta Sanjaya untuk melunasi hutang. Namun, mereka mendapatkan kembali Rina dan kebebasan mereka. Kisah tentang kandang bubrah adalah pelajaran termahal yang pernah mereka bayar. Pelajaran bahwa beberapa tempat, meskipun menjanjikan kekayaan, telah dibangun di atas perjanjian jahat yang menuntut harga tertinggi, kehancuran total sebuah keluarga. Mereka telah meninggalkan rumah kontrakan pojok itu, tetapi mereka telah membawa pulang hal yang paling berharga, berkah dari kehidupan yang jujur dan utuh, jauh dari bayangan hitam yang selalu mengincar keluarga yang bubrah. 7 bulan setelah keluarga Alma meninggalkan Bandung, berita tentang rumah pojok itu perlahan surut. Rumah itu sudah rata dengan tanah,
dibongkar total, dan kini menjadi lahan kosong yang luas, menunggu proyek pembangunan yang tak kunjung dimulai. Namun, tanah itu sendiri seolah menolak untuk dilupakan. Di gang sempit itu, para tetangga lama, mereka yang pernah memilih keheningan saat Rina menjerit, mulai merasakan keganjilan baru. Bukan lagi suara kerokan atau bau anyir, melainkan kesunyian yang mati dan dingin yang aneh, bahkan di siang bolong. Setiap malam, di pojok lahan kosong bekas kontrakan itu, kabut tipis selalu terbentuk, kabut yang tidak pernah menyebar, hanya berputar di area kecil bekas kamar Rina. Kabut itu berbau seperti tanah basah dan logam, dan setiap orang yang melewatinya akan merasakan udara dingin menusuk tulang, seolah-olah tempat itu menjadi lubang beku di tengah gang yang panas. Mereka mendapati bahwa anjing-anjing liar enggan melewati lahan itu, dan burung-burung tidak pernah hinggap di pagar sengnya. Penduduk setempat berbisik bahwa meskipun pusaka telah dihancurkan dan Sanjaya telah mati, perjanjian itu telah merusak dasar tanah itu selamanya. Kandang bubrah yang sebenarnya bukanlah rumahnya, melainkan tanahnya. Beberapa waktu kemudian, lahan itu akhirnya dibeli oleh seorang pengembang untuk dijadikan minimarket modern. Namun, tidak ada satupun pekerja bangunan yang bertahan lebih dari seminggu. Mereka selalu melaporkan mendengar bisikan-bisikan dingin yang menyuruh mereka pergi, atau merasakan sentuhan tangan dingin yang mengarahkan mereka ke pojok lahan bekas kamar Rina. Pada akhirnya, lahan itu tetap menjadi lahan kosong, ditutup dengan pagar seng tua yang kini berkarat. Di atas pagar itu, seseorang menulis dengan cat semprot merah, kata-kata yang sudah usang dan hampir tak terbaca. Bukan rumah yang bubrah, tapi keluarga yang menghuni. Dan di kota itu, setiap orang tahu, ada satu pojok tanah yang menyimpan kisah gelap, yang selamanya akan menjadi pengingat bisu akan harga yang harus dibayar untuk sebuah ambisi yang terlalu besar.